Hai, Kak Indri. Kak Laura. Lagi ngapain Kak Indri? Ini loh Kak, aku lagi chattingan Kak. Ya, chatting melulu. Kak Indri, tahu nggak yang viral 1 tahun belakangan ini? Wah, apa tuh Kak? Kok viral sampai lama banget sih? Iyalah, viral itu loh. Virus corona. Ya, sudah hampir mau 1 tahun, udah hampir mau ulang tahun si virus corona, Kak. Iya ya Kak ya. Iya. Apalagi sekarang loh Kak, makin banyak loh orang-orang yang terkena virus corona. Iya, justru itu Kak, sangat mengkhawatirkan. Maka Kak, kita jangan pernah lupa untuk selalu taat dan mengikuti protokol kesehatan. Begitu juga dengan adik-adik. Jangan pernah lupa untuk selalu pakai masker, baik keluar rumah maupun bicara dengan orang lain. Nah, jangan juga lupa selalu sesering mungkin mencuci tangan supaya adik-adik semua terhindar dari virus corona, ya kan Kak Indri? Nah, betul banget loh Kak. Oh iya Kak, ngomong-ngomong, hari ini kita mau ngapain ya Kak ya? Hari Soalnya ini, aku bosen banget nih Kak. ya jangan dong. Hari ini kan ada ibadah Menorah Stars. Tapi hari ini ibadahnya berbeda loh Kak Indri. Oh gitu Kak. Iya, ada podcast Menorah Stars. Podcast Menorah Star Kak. Iya. Seperti gimana sih Kak? Nah itu dia, podcast Menorah Stars adalah sesuatu yang akan kita saksikan di ibadah nanti. Adik-adik penasaran nggak? Apa itu podcast Menorah Stars? Ayo kalau penasaran kita akan saksikan sama-sama di ibadah Menorah Stars ya. Yuk Kak Indri. Tapi pasti seru kan Kak? Pasti dong, kita akan lihat keseruannya. Wah, kalau Iya. begitu asik tuh Kak, kalau seru nih Kak. Iyalah, asik lah. Yuk kita sama-sama Kak Indri menyaksikan ibadah Menorah Stars ya. Oke Kak, siap Kak. Oke. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan dengan satu pujian, Bapa, Kau setia. Amin. Yang
tak habis-habisnya atas kami. Anugerah-Mu senantiasa berlaku atas kami. Patut kami bersyukur hari ini kami bisa memuliakan Tuhan, kami bisa memuji Tuhan, sebab kasih setia-Mu terus menerus atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau mengurapi kakak kami yang akan menyampaikan berita cerita firman-Mu. Kiranya cerita firman Tuhan itu boleh kami mengerti dan kami boleh pahami, sehingga kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Beri pengertian buat adik-adik supaya kami sama-sama beroleh kasih karunia yang datangnya dari Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai. Ih, bukan Kafira banget deh ini. Hai adik-adik. Adik-adik, hari ini Kafira gak sendiri loh. Adik-adik mau tahu gak Kafira sama siapa? Ada yang nemenin Kafira nih hari ini. Ini dia nih, KL. Hai Kafira. Hai juga adik-adik di rumah. Wow, Kafira, kenapa semangat banget? Iya dong Kak. Kakak tahu nggak, hari ini adalah hari pertama kita Menora Star Podcast. Adik-adik udah siap belum? Kak Els siap nggak? Siap dong Kafira. Kak Els seneng banget bisa terlibat di Menora Stars Podcast yang pertama. Nah Kak Els, hari ini kita akan bahas tentang iman. Tapi supaya nggak kaku-kaku banget, kita kayak ngobrol ya Kak. Siap Kafira. Adik-adik siap kan untuk memulai podcast kita? Yuk, langsung kita mulai aja podcast kita. Kak Els, hari ini kita akan bahas tentang iman. Menurut Kak Els, iman itu apa sih Kak? Iman adalah, yuk adik-adik buka Alkitabnya dan perhatikan ya. Terambil dari Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau menurut Kak Els pribadi nih, iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Wah, sama banget sama Kafira adik-adik. Menurut Kafira, iman itu adalah kepercayaan kepada Tuhan. Ngomong-ngomong kepercayaan kepada Tuhan, Kafira ingat satu tokoh Alkitab. Bapak Abraham adik-adik. Kak Els ingat gak tentang Bapak Abraham? Pastinya Kafira. Dan adik-adik di rumah juga banyak yang sudah tahu cerita tentang Bapak Abraham. Bagaimana ketaatan Bapak Abraham kepada Tuhan. Dan itu semua karena Bapak Abraham mempunyai iman yang benar. Nah, salah satunya adalah di mana Bapak Abraham taat dan menuruti apa yang perintah Tuhan di saat dia disuruh keluar dan menuju ke sebuah negeri yang dia sendiri nggak tahu kemana, dan dijanjikan negeri itu akan menjadi miliknya. Wah, keren banget kalau kita bisa punya sebuah negeri. Wow, keren banget, Tuhan kita emang hebat ya Kak. Tapi Kafira kayaknya merasa cerita Bapak Abraham tentang imannya gak cuma itu deh Kak. Yang tentang Bapak Abraham ingin banget punya anak, itu iman juga kan Kak? Iya benar, itu bicara tentang iman juga. Kenapa? Karena Bapak Abraham dan Ibu Sarah itu tuh udah nungguin mau punya anak, menginginkan seorang anak gitu. Nah, sampai pada akhirnya Tuhan menggenapi janjinya. Bapak Abraham mempunyai keturunan yang dinanti-nantikan, yaitu Ishak. Bener banget tuh, adik-adik ingat kan anaknya Bapak Abraham namanya Ishak. Dan itu ditunggu-tunggu banget, keren banget ya. Tapi Kafira jadi mikir lagi nih adik-adik. Kayaknya gak cuma sampai Ishak lahir deh Kak. Ada satu lagi nih Kak, satu lagi yang bentuk imannya Bapak Abraham kepada Tuhan. Dia menyerahkan anaknya kan Kak?
Ya, karena pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada Bapak Abraham untuk naik ke Bukit Moria. Dan di situ Bapak Abraham membawa perlengkapan. Tapi Bapak Abraham rela loh menyerahkan anaknya Ishak sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Apakah Ishak dikorbankan? Enggak dong, adik-adik ingat kan? Nggak jadi. Iya benar Kak Fira, karena Tuhan menyediakan korban persembahannya. Nah adik-adik, kalau kita mau taat dan kita mempunyai iman yang benar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan segala sesuatu apa yang kita harapkan. Tapi ingat, kita harus Doa. dan Bener juga kan, Kak? selain berdoa, apalagi Kak Fira yang kita bahas hari ini tuh tentang apa? Kita harus percaya kepada Tuhan Nah, sebagai bentuk iman kita kan, Kak? Yes, itu bicara tentang iman. Tapi ingat ya adik-adik, kita harus mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan. Nah, tadi kita kan udah dengar cerita hidupnya Bapak Abraham tentang iman. Sekarang Kak Fira mau tanya nih Kak Els, kalau cerita hidup Kak Els tentang iman tuh gimana sih Kak? Oke, adik-adik di rumah, Kak Els mempunyai kesaksian bagaimana Kak Els memasuki di tahun 2020 dan mengakhirinya itu tidak dengan mudah. Tapi segala sesuatunya Kak Els tutup dengan ucapan syukur. Karena apa? Di awal 2020 Tuhan mengizinkan Kak Els mengalami namanya kebanjiran. Saat itu jujur adik-adik, Kak Els sedih banget. Tapi nggak sampai di situ. Di saat kebanjiran gitu, berarti kan Kak Els nggak bisa beraktivitas bagaimana mestinya kan. Alhasil Kak Els juga mengalami kerugian. Di rumah banyak barang-barang yang rusak. Sedih, pastinya sedih. Tapi pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Sampai Kak Els masih ada hari ini, itu karena Tuhan. Nah, nggak cuma sampai banjir Kak Fira. Apalagi Kak? Corona. Oh iya benar banget. Di Gimana bulan tuh, Maret Kak? ya Kak Fira? Iya betul. Nah di bulan Maret. Dampaknya apa? Kak Els kan mengajar. Nah otomatis karena kita harus membatasi diri keluar rumah, alhasil Kak Els sempat nggak ngajar. Dari Januari tuh lanjut ke Maret. Sampai di Maret lanjut lagi sampai di Juni. Jadi 6 bulan nggak ngajar. Tapi Kak Fira tahu caranya Tuhan memelihara Kak Els dengan iman Kak Els yang percaya bahwa Tuhan tetap memelihara Kak Els walaupun ada corona. Ada yang namanya les online kan Kak? Yes, benar. Dari situ Tuhan kasih hikmat. Bahkan Kak Els juga banyak belajar dari YouTube, terus sharing sama teman-teman sesama pengajar. Dan puji Tuhan sampai hari ini Kak Els diberkati dengan mengajar secara online. Begitu juga dengan ibadah kita. Benar nggak? Bener banget Kak, karena kita sama-sama percaya walaupun ada virus corona, tapi Tuhan tuh tetap menyertai kita, membimbing kita sehingga kita nggak akan kehilangan semuanya yang kita biasa lakukan walaupun dengan cara yang berbeda adik-adik. Ya, corona atau apapun itu tidak menjadikan iman kita mengecil atau menciut. Tapi kita harus terus mempunyai iman yang lebih besar lagi karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Bener banget. Dari podcast kita hari ini, Kak Fira mau memberikan kesimpulan bahwa kita sama-sama mau belajar memiliki iman yang benar. Iman yang benar kepada Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Sama seperti Bapak Abraham dan juga Kak Els yang memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, Kak Fira juga mau ingetin nih adik-adik supaya adik-adik selalu percaya kepada Tuhan apapun yang adik-adik alami. Baik itu sedih, susah, pokoknya semua yang gak enak, adik-adik harus tetap percaya sama Tuhan karena kita sama-sama memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Sampai ketemu di podcast berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta
bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sekali lagi ya, Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Untuk adik-adik berumur 8 tahun ke bawah, ayat hafalan terdapat di Bilangan 23 ayat 19b. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sekali lagi ya, Bilangan 23 ayat 19b. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nama saya Melvin, saya akan menghafalkan ayat hafalan. Dengerin ya. Mazmur 108 ayat 13a. Bunyinya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Terima kasih. Saya Moren. Saya mau mengatakan ayat hafalan. Mazmur 108 ayat 13a. Bunyinya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah berkah. Terima kasih. Hai, nama saya Arson. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 108 ayat 13a. Bunyinya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Terima kasih. 108 ayat 13. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Terima kasih. Halo, nama saya Madeline. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur. Coba yang kencang. Mazmur 108 ayat 13a. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Terima kasih. Mazmur pasal 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Mazmur 108 ayat 13a. Bunyinya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. 3. Mazmur 108 ayat 13a. Bunyinya, ada
Hai adik-adik. Nah, untuk activity at home kita kali ini, adik-adik diminta untuk membuat podcast. Tadi adik-adik udah lihat kan podcast tuh seperti apa? Nah, adik-adik nanti bikin podcast bersama anggota keluarga adik-adik dengan tema Iman Abraham. Kalau sudah, dikirim ya ke guru-gurunya masing-masing. Kak Indri, gimana setelah kita saksikan ibadah Menorah Star tadi? Seru nggak podcastnya? Pastinya seru dong Kak. Bukan hanya seru aja loh Kak, tapi saya sangat diberkati. Wah, itu dia. Luar biasa bukan ibadahnya? Iya Kak. Nah, adik-adik, supaya adik-adik terus mengikuti ibadah Menorah Star dan diberkati, adik-adik akan terus mengikutinya ya, setiap minggu di ibadah Menorah Star. Nah, sekarang Kak Laura mau berdoa untuk kalian, untuk cita-cita kalian, untuk keadaan dan kondisi kalian saat-saat ini. Kak Laura mau mendoakan kalian. Mau ya? Yuk kita berdoa sama-sama. Semua tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan ada atas setiap kami dan adik-adik di rumah. Tuhan melindungi dan menjaga kami semua dari semua yang kami alami pada saat ini Tuhan. Jauhkan semua virus-virus corona dari adik-adik dan kami semua. Biarlah perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan jaga, Tuhan tolong kepada kami. Bapak, Engkau juga tolong buat adik-adik yang memiliki cita-cita yang tinggi Tuhan. Mungkin mereka ada yang bercita-cita menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang ahli apapun juga. Kami percaya Tuhan akan mewujudkan segala cita-cita adik-adik. Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan adik-adik dan belajarnya. Sehingga adik-adik menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang bijaksana, yang tahu akan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa buat hidup mereka. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau terus ada bersama dengan kami semua. Dan kami kiranya menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau memberkati. Mari adik-adik, Engkau angkat tanganmu, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Tuhan, Engkau memberkati kami semua dengan kasih dan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu, dengan keselamatan yang Engkau sediakan buat kami semua. Biarlah kiranya cinta kasih Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.